Setiap hari, kita tidak bisa terlepas dari aktivitas berpikir. Saat bangun tidur di pagi hari, kita sudah memikirkan sesuatu, seperti banyaknya tugas dan kerjaan lainnya. Iya, pikiran kita akan bekerja seharian penuh hingga kita tidur lagi. Begitulah yang berlangsung setiap harinya. Pikiran bisa memperbaiki sistem pencernaan, juga bisa mengganggunya. Selain itu, pikiran juga dapat membuat kita siaga dan waspada, sekaligus terganggu dan tertekan. Nah, di umur kita yang sekarang nih, pasti lagi pusing-pusingnya mikirin tugas. Kepikiran gak sih kalau tugas yang lagi kita kerjakan ini emang sesuai dengan passion kita dan bakal sesuai dengan tujuan kita ke depannya? Kita harus tahu dan paham soal itu loh teman. Meskipun banyak orang yang bilang kuliah nggak nentuin kita bakal kerja di mana, seenggaknya mikirin tujuan ke depannya dari sekarang ngebuat kuliah kita nggak sia-sia kan? Padahal kalau kita mengacu pada pidato Mark Twain, 2 hari paling penting di dalam hidup adalah hari di mana kamu lahir dan hari di mana kamu tahu untuk apa kamu hidup. Tapi, berapa banyak sih orang yang tahu makna hidupnya? Berapa banyak sih orang yang lulus kuliah masih bingung mau ngapain ke depannya? Nah, makanya di sini kamu akan menemukan langkah-langkah untuk menemui tujuan hidup kamu. Sebenarnya, ketika kita ngomongin soal makna kehidupan, kita omongin yang luas banget penafsirannya. Dari dulu, hal yang selalu ditanyakan oleh setiap orang di dalam dirinya, untuk apa sih hidup dan mau kemana sih kita di ujung nanti? Ada yang bilang, saya hidup untuk menyadari potensi diri saya. Ada juga yang bilang, saya hidup untuk membahagiakan orang tua. Atau, saya hidup untuk kaya. Sebervariasi itu jawaban kita. Kalau sebanyak itu jawabannya, jadi gimana dong cara kita tahu kalau tujuan hidup kita ini udah tepat? Banyak orang yang ngira bahwa tujuan hidup itu harus ditemuin. Menemukan tujuan hidup itu sederhana, tapi nggak gampang dan nggak sebentar. Jika gampang, pasti semua orang udah punya tujuan hidup masing-masing. Ketika kita ngomongin mencari tujuan hidup, ada 2 hal yang harus kita catat. Pertama, tujuan hidup itu dibentuk, bukan ditemukan. Maksudnya, tujuan hidup itu bukan seperti barang hilang yang ketika kamu temuin, ya kelar, masalah kamu selesai. Dan kamu bisa mempertahankan sepanjang waktu. Nggak gitu. Buktinya, orang-orang aja masih ngerasa bosan dengan kerjaannya. Padahal di awal dia bilang bahwa kerjaan dia itu adalah impian mereka. Kenapa? Ya karena itu, tujuan hidup itu perlu dibentuk dan butuh waktu yang nggak sebentar. Butuh proses pengembangan, mulai dari ketertarikan, belajar, mengenal, hingga menjadi tujuan hidup. Kalau misalnya kamu mikir tujuan hidup itu ditemuin, kamu nggak akan punya waktu yang cukup untuk memperdalam bidangnya. Kamu cuma baru kenal permukaannya aja nih, kamu langsung mikir, aku nggak cocok nih sama bidang ini. Itu salah. Kamu hanya perlu waktu yang cukup untuk ketertarikan dalam bidang tersebut. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, pada surat Az-Zumar ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, bekerjalah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahuinya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam menjelaskan ayat tersebut menyatakan bahwa manusia diperintahkan untuk bekerja secara maksimal akan apa pekerjaan yang menjadi posisinya. Jika bisa maksimal dan benar, maka Allah akan membalas dengan kebaikan kepadanya. Nah, mulai sekarang, apapun tujuan hidup kamu, belajar buat fokus dan jangan setengah-setengah ya. Entah itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dalam meraih impian kamu. Kedua, jangan dipikirkan soal apa yang harus kamu lakuin, tapi pikirin soal apa yang bisa kamu lakuin. Karena tujuan hidup itu pada hakikatnya bukan sesuatu apa yang harus kamu capai, tapi lebih ke bertanya pada diri sendiri, apa sih yang bisa aku capai? Ketahui apa yang bisa kamu lakukan, kemudian berdoa dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang menjadi tujuan hidup kamu akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terkandung dalam surat At-Tolak ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya.
Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.